Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Febrianti. NIM saya 19082022123 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Kota Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori dan hukum audit syariah. Audit syariah merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh sebuah bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk sebuah opini apakah subjek itu, personil, proses, kinerja keuangan maupun non-keuangan yang konsisten dengan aturan syariah serta prinsip-prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat Islam dan melaporkan kepada pengguna independen, menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah atau yang biasa disingkat LKS terhadap audit syariah dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan dan memastikan internal yang sangat efektif dan juga untuk kepatuhan syariah itu sendiri. Adapun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa basis syariah digunakan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi sejumlah masyarakat, sehingga bermunculanlah pemikir-pemikir muslim untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan syariah itu sendiri atau yang biasa disingkat LKS, yang sejalan dengan maqasid syariah, di mana proses audit syariah itu tidak hanya pada laporan keuangan dan halal haram saja, melainkan sampai kepada maqasid syariah. Dan salah satu tujuannya yaitu penyediaan dan perlindungan hal-hal yang mendasar atau daruriyat dari seseorang yang jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya pun akan terancam. Kebutuhan mendasar dalam hukum Islam itu sendiri adalah agama atau din, jiwa atau nafs, keluarga atau keturunan atau nasl, akal atau akal, serta harta atau mal. Dari teori tersebut muncullah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dibutuhkannya sebuah informasi yang dapat diukur dan pula sejumlah kriteria atau standar yang dapat digunakan
sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada penetapan entitas ekonomi dan juga periode waktu yang diaudit pun harus jelas untuk menentukan sebuah lingkup tanggung jawab sebuah auditor. Dan yang ketiga ada bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit tersebut. Dan yang keempat ada kemampuan seorang auditor untuk memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pendukung kesimpulan yang akan diambilnya tersebut. Adapun dasar hukumnya, yang pertama Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-A'raf, surah ke-7 ayat 85, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itulah lebih baik bagimu, jika benar-benar kamu orang yang beriman. Para auditor selayaknya menuliskan dan menilai kewajaran dari sebuah laporan keuangan kliennya sesuai dengan yang terjadi, tidak curang dan tidak ada yang disembunyikan. Adapun menurut hadis, dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku jadi yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada yang lainnya, maka keluarlah aku darinya. Maka sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.